pagi Padet, selamat pagi Suster, selamat pagi Bapak Ibu Guru semua dan teman-teman sekalian. Di sini saya adalah moderator yang akan memimpin caranya presentasi kita pada hari ini. Seperti ini tanpa berlama-lama lagi, saya memberikan kesempatan kepada para pemateri untuk memperkenalkan diri. Waktu kita sudah berakhir. Selamat pagi semuanya. Seperti kita tadi, kalian akan sulit mengenalku. Halo semuanya, nama saya Reva. Di sini saya sebagai pemateri. Selamat pagi semuanya. Aku datang bagaikan embun pagi yang menyejukkan suasana hati. Hai, panggil aku Nanda ya. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Terima kasih kepada pemateri yang sudah memperkenalkan diri. Jadi di sini teman-teman semua sudah mengenal teman-teman kita di depan. Tanpa berlama-lama lagi, saya memberikan kesempatan kepada pemateri untuk memaparkan materi. Kepada pemateri saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dari Monsignor Albertus Sugijapranata atau yang biasa disapa Uskup Sugijapranata. Nah, Uskup Sugijapranata lahir pada tanggal 25 November tahun 1896 di Surakarta. Uskup Sugijapranata merupakan anak kelima dari 9 bersaudara dari ayah yang bernama Harijo Sodarmo dan ibu yang bernama Sophia. Sugijapranata dan keluarganya ini menganut agama Islam. Saat Sugijapranata masih kecil, mereka pindah ke Yogyakarta. Setelah menetap ke Yogyakarta, Sugijapranata ini dikenal sebagai salah satu orang yang sangat cerdas, sehingga ada salah satu pater bernama Pater Franz Langit. Dia mengajak dan meminta Sugijapranata untuk bergabung ke Kolase Sangerius, salah satu sekolah yang ada di sana. Untuk teman-teman ketahui, Kolase Sangerius itu merupakan sekolah asrama untuk menjadi seorang guru. Setelah berpendidikan di sana, dia mulai tertarik dengan agama Katolik dan meminta untuk dibaptis. Dia dibaptis pada tanggal 24 Desember tahun 1910. Setelah 5 tahun berpendidikan di sana, ia pun lulus. Namun dia masih menetap di Sangerius sebagai seorang guru selama 1 tahun. Setelah pendidikan tersebut, dia melanjutkan pendidikan biarawan di Biara Yesuit di Grave, Belanda selama 2 tahun. Dari tahun 1919 sampai tahun 1931, dia menjalani dan menyelesaikan pendidikannya. Tepat pada tanggal 15 Agustus tahun 1931, dia ditariskan menjadi imam oleh Monsignor Laurentius Zizien. Setelah itu, barulah dia menambahkan kata pranata di belakang namanya. Kata pranata ini memiliki arti doa atau harapan. Pada tahun 1933, dia dikirim lagi ke Yogyakarta untuk melayani salah satu gereja Katolik di sana. Seiring berjalannya waktu, Sugijapranata ini ditagiskan menjadi uskup pada tanggal 6 Oktober tahun 1940. Sugijapranata meninggal karena terkena serangan jantung pada tanggal 22 Juli tahun 1963 di Steen, Belanda. Setelah itu, mayatnya dibawa ke Indonesia untuk dimakamkan. Salah satu peninggalan yang dia tinggalkan yang masih ada berkembang di Indonesia ini adalah Keuskupan Semarang dan juga salah satu universitas unggul yaitu Unika
ini mengartikan bila kita terkhusus agama Katolik harus secara utuh beragama Katolik dan secara utuh sebagai warga negara Indonesia. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada teman Sandra yang memberikan kepada saya kesempatan. Di sini saya akan membahas materi mengenai peran Sudija Pranata dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Di sini pertama-tama yaitu pemindahan keuskupan dari Semarang ke Yogyakarta. Sudija Pranata meningkatkan dukungannya kepada pemerintah Republik Indonesia melalui pemindahan pusat layanan umat Katolik di daerahnya, yaitu Semarang ke Yogyakarta. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa setelah Indonesia merdeka pada tahun 1947 itu Belanda menginginkan supaya menjajah Indonesia kembali. Nah, ini biasa disebut dengan agresi militer Belanda. Nah, melihat peluang Belanda untuk masuk lagi ke Indonesia, terkhususnya juga pada saat itu Belanda ingin menjajah salah satu daerah yaitu Semarang. Nah, di sini Sudija Pranata meminta kepada pemerintah Indonesia pada saat itu untuk memindahkan keuskupannya itu dari Semarang menuju Yogyakarta supaya mengurangi adanya korban jiwa karena peperangan yang terjadi pada saat itu. Selanjutnya adalah diplomasi dengan pihak Vatikan. Karena melihat kondisi di Indonesia di mana Belanda mengadakan agresi militer satu, maka Sudija melakukan hubungan diplomasi dengan Vatikan sehingga membantu Indonesia dengan cara mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka. Nah, di sini karena Indonesia telah merdeka, tetapi beberapa negara itu belum mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka, maka Belanda memiliki peluang untuk masuk lagi dan menjajah bangsa Indonesia. Maka dari itu Sudija ini melalui dalam bidang agama melakukan diplomasi dengan pimpinan agama di Vatikan untuk menyetujui mengakui Indonesia sebagai negara yang telah merdeka, sehingga Indonesia itu mempunyai peluang untuk mengeluarkan Belanda dari negara kita seperti itu. Maka dari itu Vatikan juga merupakan 4 negara pertama yang mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka setelah Mesir, India, dan juga Lebanon. Selanjutnya adalah menyuarakan gencatan senjata. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa gencatan senjata adalah suatu perintah untuk melakukan pengakhiran suatu pertempuran atau peperangan. Terjadinya pesawat Dakota yang dilakukan oleh pihak Belanda kepada Indonesia membuat tergerak hati Sudija Pranata sehingga pada malam 1 Agustus 1947 beliau menyampaikan pidatonya mengenai gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda melalui Radio Republik Indonesia. Di sini penembakan pesawat itu terjadi pada tanggal 30 Juli 1947. Dan di situ juga memakan korban satu pilot yang bernama Adi Sojito. Maka dari itu Sudija Pranata meminta kepada pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda untuk segera mengakhiri adanya peperangan di Indonesia pada saat itu. Akhirnya pada tanggal 4 Agustus Belanda dan juga Indonesia mengadakan adanya gencatan senjata. Namun setelah itu Belanda tidak melaksanakan perjanjian yang telah dilakukan. Maka dari itu Belanda itu melakukan lagi yang adanya agresi militer. Selanjutnya adalah menulis media di luar negeri. Partisipasi Sudija Pranata pada diplomasi terkait dengan kejadian agresi militer Belanda II ialah saat tulisannya termuat dalam koran The Commonwealth terbitan Amerika, dan artikel itu mendapat respon yang positif oleh dunia internasional. Nah, seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa Sudija Pranata ini melakukan hubungan diplomasi dengan Vatikan. Nah,
pos berita di Amerika itu melihat adanya tulisan tersebut yang berasal dari Sugiya Pranata. Lalu dimuatlah artikel tersebut dalam koran The Commonwealth terbitan Amerika. Nah, artikel tersebut mendapatkan respon yang positif dari dunia internasional. Nah, seperti dunia internasional itu memberikan buku-buku kepada anak-anak generasi muda di Indonesia untuk mendapatkan pendidikan akademis yang cukup. Selanjutnya adalah diplomasi dengan pihak Keraton Yogyakarta. Sugiya Pranata memberikan himbauan kepada Sultan Hamengkubuwono untuk tidak ikut dalam perang gerilya melalui tulisannya pada tanggal 5 Januari 1949. Nah, pada saat itu kan daerah Semarang itu melakukan perlawanan kepada Belanda yang melakukan agresi. Nah, di situ dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Namun, Sultan Hamengkubuwono ini juga mau turun langsung untuk membantu masyarakat lokal melawan pemerintah Belanda. Namun, Sugiya Pranata itu melihat bahwa jika Sultan Hamengkubuwono ikut dalam turun langsung dalam perang melawan pemerintah Belanda, maka pemerintah Belanda itu akan melakukan tindak kekerasan kepada masyarakat lokal. Akhirnya Sultan Hamengkubuwono memutuskan untuk tidak ikut dalam perang tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas moderator dalam memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua terkait dengan nilai-nilai penting yang kita dapat dari sosok Sugiya Pranata ini. Jadi di sini terdapat 4 poin penting dari Sugiya Pranata. Saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu keadilan sosial. Sugiya Pranata dikenal aktif dalam memperjuangkan hak-hak jelata, terutama selama masa kemerdekaan Jepang dan juga perjuangan kemerdekaan negara Indonesia. Di sini saya mengambil contoh dari nilai keadilan sosial yang dimiliki oleh sosok Sugiya Pranata ini. Dia berupaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan juga ia memperjuangkan hak-hak kaum marginal. Terus poin yang kedua, toleransi beragama. Sugiya mempromosikan toleransi beragama dan kerukunan umat beragama. Ia memperjuangkan hak-hak minoritas agama dan juga membangun dialog antar umat agama untuk memperkuat keharmonisan sosial. Contoh dari nilai toleransi beragama ini bisa dilihat bahwa ia berupaya untuk membangun dialog antar agama dan juga menghargai ritual serta menolak adanya diskriminasi dan juga intoleransi antar agama. Lalu yang ketiga, kepemimpinan moral. Sebagai seorang pemimpin agama, Sugiya menampilkan kepemimpinannya yang kuat dengan memberikan contoh teladannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dari poin ketiga ini bisa dilihat bahwa dalam tindakan-tindakannya seperti mementingkan kepentingan masyarakat di atas kepentingannya pribadi dan juga dia memperjuangkan hak-hak keadilan sosial untuk semua orang. Lalu yang keempat, ada nilai patriotisme dan nasionalisme. Sugiya memiliki semangat patriotisme yang tinggi dan berkontribusi untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saya mengambil contoh dari poin patriotisme dan nasionalisme ini bisa dilihat dalam sikap kesetiaannya terhadap negara Indonesia dan juga dia berpartisipasi aktif dalam kemerdekaan Indonesia. Sekian materi dari saya. Terima kasih kepada teman Jo yang menempatkan materi untuk terakhir. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton materi pada hari ini. Di sini saya akan membuka sesi tanya jawab dan dibatasi 3 pertanyaan. Kepada para penanya saya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman pemateri bahwa tadi itu dikatakan bahwa Sugiya itu dia pindah agama dari Islam ke Katolik. Nah, yang saya mau tanya di sini itu apakah tidak ada pertentangan antara dia punya orang tua kemudian dari
kita mengenai biasanya pindah agama itu, karena kan agama itu kalau pindah agama itu kan tidak seperti yang kita pikirkan bahwa dengan gampang-gampang saja, pasti banyak pertentangan dan lain. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi teman-teman di PPT itu sempat menjelaskan ada 4 bentuk hal yang bisa kita pelajari dari sosok yang teman-teman sampaikan. Jadi pertanyaan saya pertama tadi di slide sebelumnya, coba ada yang sebelumnya. Oke, yang pertama itu ada keadilan sosial. Teman-teman menjelaskan di situ bahwa selama masa pendudukan Jepang, tapi selama pengadaan tadi itu teman-teman menjelaskan itu pada masa Belanda. Coba teman-teman berikan penjelasan. Kemudian yang kedua, teman-teman menyampaikan bahwa sosok Seiji Pranata ini dia itu sangat memperjuangkan tentang toleransi beragama. Nah, coba teman-teman berikan salah satu contoh masalah yang apakah dia berperan penting dalam melaksanakan atau menyelesaikan masalah terkait toleransi beragama. Dan saya terima kasih. Sambil menunggu para pemateri mencari jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman, di sini saya akan memberikan kesempatan kepada teman Marsha untuk menghibur kita pada hari ini. Mari kita beri aplaus kepada teman. Di sini saya akan memberikan kesempatan kepada teman Riko dan teman Anda yang akan menjawab pertanyaan dari teman Putri dan Kaini. Kepada teman Riko, saya bisa. Baik, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih juga Putri Kolong yang sudah memberikan pertanyaan. Di sini saya akan menjawab apakah orang tua dari Uskup Sugija Pranata ini tidak setuju kalau Sugija Pranata ini tidak agama apa sebenarnya. Jadi awalnya itu kedua orang tua Sugija Pranata mereka masih ragu karena selain takut Sugija Pranata masuk ke agama Katolik, mereka juga takut bahwa Sugija Pranata ini menjadi bangsa Eropa. Tapi setelah berjalannya waktu, kedua orang tuanya Sugija Pranata ini menerima keputusan Sugija Pranata untuk masuk agama Katolik. Namun keluarga besar Sugija Pranata tidak mau berurusan lagi dengan Sugija Pranata. Sekian jawaban dari saya. Apakah teman Putri bisa menerima? Terima kasih.
besarnya akan negara Indonesia, dia tuh memperjuangkan hak-hak yang hak-hak masyarakat Indonesia itu pada saat kependudukan Jepang seperti itu. Nah, selanjutnya adalah masalah apa tentang intoleransi agama yang pernah diselesaikan oleh Monsignor Alberto Sudiapranata. Di sini mohon maaf sebelumnya kepada KIP karena di sini kekurangannya informasi. Di sini setelah kami cari sebelumnya itu tentang Sudiapranata, itu kami tidak menemukan tentang masalah-masalah yang diselesaikan oleh Sudiapranata. Tetapi Sudiapranata itu adalah orang yang mengajarkan kepada masyarakat sekitar itu tentang adanya toleransi beragama seperti yang dilakukannya sendiri, yaitu di mana dia tuh pada saat itu dia beragama Islam, tetapi dia tuh menjadi guru di sekolah Katolik seperti itu. Apakah bisa diterima oleh kami? Di sini saya akan memberikan satu kesempatan kepada para penanya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Dengan hukum dari lalu jelaskan tentang dalam tes yang pertama itu tentang musim Sudiapranata memindahkan apa umatnya dari Semarang ke Yogyakarta. Terus yang kedua itu ini sementara itu yang kedua itu ini Sudiapranata juga pernah melayani di luar tahun. Nah, itu yang saya mau tanyakan itu yang pertama itu bagaimana proses pemindahan yang dilakukan Sudiapranata yang dilakukannya selama dari Semarang ke Yogyakarta selama masa revolusi. Kemudian yang kedua itu dan yang kedua itu tahunnya apa saja yang pernah dilayani oleh Sudiapranata sebelum dia menjadi Muslim. Oke, baik, di sini saya akan memberikan kesempatan kepada teman Anda untuk menjawab pertanyaan dari penulis. Kepada teman Anda, saya persilakan. Terima kasih teman Ispo. Di sini pertanyaan pertama, bagaimana pemindahan keuskupan dari Semarang ke Yogyakarta? Nah, di sini pertama-tama Sudiapranata itu melihat kondisi masyarakat sekitar. Nah, pada saat itu Belanda itu juga melakukan perang di suatu daerah, salah satunya adalah Semarang. Nah, pada saat itu Belanda itu melakukan perang dan tindakan kekerasan yang cukup krusial pada saat itu. Maka dari itu Monsignor Sudiapranata itu meminta kepada pemerintah Indonesia untuk memindahkan keuskupan dari Semarang ke Yogyakarta. Mungkin prosesnya di situ ada surat-surat yang harus didaftarkan oleh pemerintah Indonesia dengan persetujuan juga dari Sudiapranata dan pemerintah Indonesia untuk pemindahan keuskupan dari Semarang ke Yogyakarta. Akhirnya setelah dilakukan persetujuan tersebut, dilakukanlah pemindahan keuskupan dari Semarang ke Yogyakarta. Dan selanjutnya adalah paroki apa yang dilayani oleh Monsignor Alberto Sudiapranata. Jadi di sini paroki yang dilayani oleh Monsignor Sudiapranata adalah paroki Blitar yang ada di Jawa Barat. Sekian dari saya. Terima kasih. Jadi pada teman Anda, maka para penanya itu dapat memahami. Oke, baik. Di sini saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Guru yang ingin menyampaikan saran atau komentar terkait literasi di dalam pelajaran. Kesempatan yang diberikan, selamat pagi untuk Pak semua. Yang pertama, Profesiat buat pemateri luar biasa pemaparannya. Saya tidak mau mengomentari ini, tetapi mungkin ingin memberi sedikit yang saya tahu bahwa
maksudnya pemindahan istana ke Yogyakarta. Terus yang saya lihat dari jadi Sugida Pranata ini punya institut, Sugida Pranata Institute itu ada di Unika Sugida Pranata. Di situ mereka menjelaskan kalau salah satu alasan Sugida Pranata ini memindahkan keuskupan ke Jogja adalah bentuk untuk mendukung pemerintah. Terus di situ kalau mohon izin kalau teman-teman mungkin ada yang pernah ke Jogja, di depan istana presiden itu persis di titik 0 km Jogja perempatan Malioboro, itu di depannya ada monumen 1 Maret, serangan umum 1 Maret. Terus dalam lingkaran istana kepresidenan itu mungkin tidak sampai radius 1 kilo, di situ ada beberapa paroki. Dari itu masih merupakan peninggalan bahwa dulu umat Katolik itu punya tempat di Jogja, dan Monsinyur Sugida Pranata itu sungguh betul-betul mendukung pemerintah dan mendukung Katolik. Jadi sebelumnya 100% Katolik, 100% Indonesia itu kalau saya tidak salah 100% patriotik, 100% Katolik. Jadi itu menurut Sugida Pranata bisa diganti 100% Islam, 100% patriotik, 100% Hindu, 100% patriotik. Jadi itu bisa diganti. Jadi itu tidak semata untuk Katolik, tapi itu untuk semua. Terus yang kedua, kita di sini punya satu alumni SMP Sugida, Putri Biko Lolong, itu alumni SMP Sugida di Jember kalau saya tidak salah. Itu banyak sekali orang-orang dari kita Indonesia Timur yang dibawa sekolah di SMP Sugida. Salah satunya Putri Biko Lolong yang tadi pelajar pertama itu alumni SMP Sugida. Terus yang berikut juga pater yang mengajak Sugida masuk ke seminari itu namanya juga diabadikan dari jadi SMA Family. Jadi setelah SPG sekarang kalau adik-adik bisa buka di YouTube, di situ ada SMA Family Yogyakarta di Muntilan. Di Muntilan itu ada beberapa sekolah dan aura Katoliknya memang kuat di Muntilan itu. Ada Mas Sudri, Kang Diluhur dan Anisius itu erat sekali. Jadi kalau besok-besok hari-hari punya kesempatan ada di Muntilan itu aura Katoliknya kuat. Mungkin 1 kilo setelah Muntilan itu ada Candi Borobudur dan Candi Mendut di situ. Setelah itu ada seminari, sebelum Magelang itu ada seminari menengah kalau saya tidak salah ingat. Jadi sepanjang jalan setelah perbatasan Jogja dan Jawa Tengah lewat Sleman itu sudah mulai ada Katoliknya kuat sekali sampai kita masuk di Semarang. Sehingga Semarang itu Keuskupan Agung Kupang. Sebenarnya ada pertanyaan yang masih membekas di kepala saya, kenapa Jogja tidak jadi satu keuskupan? Sementara Jogja itu punya Gua Maria yang lumayan banyak, Sendang Sono, Gua Maria, saya lupa beberapa, Ganjuran, terus di pinggir Sungai Progo, terus ada Romo Mangun yang kuat di Yogyakarta. Nah itu tapi pertanyaannya kenapa Jogja sampai sekarang belum jadi satu keuskupan? Saya tidak tahu itu jawabannya, itu nanti kita mungkin diskusi di tempat. Terus yang terakhir, adik-adik kelas 12 bisa lihat Unika Sugida Pranata itu salah satu unika yang kuat dan unika yang berprestasi, dan dia menerima KIP kuliah. Jadi kalau adik-adik buka KIP kuliahnya Unika Sugida Pranata, biaya di akhirnya itu Rp0. Salah satu tahun kemarin kayaknya hampir ada adik kita yang masuk ke situ, tapi belum. Jangan sampai tahun ini kalau memang ada, nanti kita bisa membantu mendaftar untuk kuliah di Unika Sugida Pranata di Semarang. Mungkin saya sekian, terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung akhir presentasi kita. Saya terima kasih kepada para pemateri yang sudah memaparkan materi. Semoga materi yang dipaparkan teman-teman dapat diterima oleh teman-teman